mendapatkan pahala seperti yang dilakukannya. Kita ngajak orang untuk ibadah umroh, yang ngajak itu besok dapat pahala seperti orang yang beribadah untuk pergi umroh. Luar biasa kan? Kalau sudah seperti itu kita makanya jangan tidak segan-segan, nggak usah bosan-bosan, nggak usah malu-malu, untuk ajak terus saudara-saudara kita bagaimana untuk bisa sampai ke baik. Ya. Kemudian juga bahwa kepada Bapak Ibu ini juga suatu nanti akan datang satu pencerahan tentang bagaimana kita terbongkar bisa umroh dengan cara yang mudah, berangkat dibayari, umroh dibayari, berangkat disangoni, pulang digaji. Saya kemarin ikut live streamingnya Pak Andi, luar biasa, ya. Dan live streamingnya itu luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lewat TikTok live streaming tentang ini, umroh dibayari, berangkat disangoni, pulang digaji. Ini bukan suatu rezeki, bukan. Namun ini benar-benar. Dan hanya di tim ini yang bisa melakukan atau punya sistem seperti ini. Di tim-tim lain tidak ada. Sangat beruntung Bapak Ibu harus hari ini bisa hadir. Ya. Insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan dari sekian itu nanti yang sudah umroh bisa umroh lagi, yang belum umroh bisa umroh, yang sudah haji juga bisa umroh lagi, insya Allah ya Bapak ya. Karena begitu mudahnya. Di sini untuk memberikan semangat Bapak Ibu sekalian supaya greget, bagaimana kita supaya cepat bisa sampai ke sana. Kita sampaikan ada beberapa keutamaan atau fadilah dari umroh. Jadi umroh adalah yang pertama itu, umroh itu nilai ibadahnya itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Kalau kita ikut perang kayak Irak itu perang Israel berani ya, berat ya kan nama perang. Umroh itu kata Rasulullah seperti itu. Ketika Aisyah itu bertanya suatu hari, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malah bisa jihadun. Apakah Rasulullah, apakah atas perempuan ini ada kewajiban untuk berjihad? Apa jawab Rasulullah? Nah, iya, ada itu lah. Alihnya jihadun, ya, atas wanita itu ada jihad. Lalu wakil, yaitu apa? Al-haju wal diri itu ada jihad, namun tidak di situ tidak melakukan satu peperangan saling membunuh, namun cukup dengan haji dan umroh. Inilah pahala yang besar ini bisa kita raih, kita dapatkan nanti lewat ibadah umroh. Maka sama orang jihad ketika meninggal dunia sebagai apa itu? Syahid, meninggal sebagai syahid. Insya Allah orang haji dan umrah juga begitu. Saya ada itu tetangga berkali-kali itu pergi haji. Saya tanya, Bu, sudah haji terus-terusan itu 3 kali. Ini apa sih? Yang pengen mati nangan. Ada ingin meninggal di apa itu tempat suci di Mekah atau di tanah suci itulah dia karena di sana itu dia yakini meninggal di sana itu satu bagaimana mati sana ya. Kemudian juga hikmahnya ya. Jadi hikmah yang kedua, jadi umroh ini sebagai penghilang kefakiran. Kita ini menjadi satu bagian dari masalah kita. Kita ada ajak ya Bapak Ibu umroh, kurang berduit, umroh yang sekian lagi berduit, umroh masalah umroh.
ketika uang syukuran itu kita dikabulkan doa-doa kita, termasuk doa kita untuk memohon rezeki yang berkah melimpah. Kan? Itu ya, jadi ada ini penghilang pelajaran ya. Pelajaran Rasulullah bersabda, janji Allah lewat lisan Rasulnya bahwa umrah itu sebagai penghilang kekhawatiran. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yakfiyani faqra wa duba kama maka khairu hadisu wa jaraba wa laisa ajar mabrura sawatu minal jannah. Ya, jadi bahwa ini ada perintah yang jelas, satu antara haji dan umroh. Maka sebenarnya keduanya ini adalah sebagai penghilang kefakiran. Keduanya antara haji dan umroh itu sebagai penghilang kefakiran. Diibaratkan di sini dan juga sebagai penghilang penghapus dosa dan dosa. Diceritakan apa diibaratkan di sini seperti api yang membakar, yaitu besi maupun tembaga. Di sana itu kita kayak bagikan itu besi yang tadinya berkarat setelah dibakar itu menjadi besi. Ya. Terus lagi dosa-dosa kita akan dihapus. Juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan al-umratu ilal umrati satu umrah dengan umrah lain itu akan menghapus dosa. Umratu lima akan menghapus dosa di antara keduanya. Jadi itu kita semuanya menyadari ya, jika kita dalam kehidupan ini banyak sekali dosa-dosa kita. Itu kalau kita umrah itu luar biasa. Saya tadi kalau ini mendengar tarbiyah itu saya ingat di sana itu ketika pertama melihat Ka'bah itu, sudah ini mata itu sudah tidak bisa ditahan, air mata itu sudah terus. Yang kalau tidak di sana itu susah ya, kita itu menangis sampai ibarat habis mata air itu susah. Kalau di sana saya habis itu terus bahwa dia menangis terus. Insya Allah dengan tangisan yang seperti itu, tangisan yang takut dosa, insya Allah kita kan mengampuni dosa. Ya. Dan terakhir juga umroh ini di sana disediakan oleh Allah satu pahala yang besar yang kalau dicapai untuk di sini susah ya. Karena apa? Rasulullah mengatakan gini, sholatul fil masjidil afdhali min ardi sholatin fil masjidil. Sholatul fil masjidil, sholatul masjid itu masjid Nabawi ini. Dua ya. Afdhalu min ardi sholatin fil masjidil, lebih utama daripada sholat di luar masjid Nabawi. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi itu sangat utama, dia lebih afdal dari semua masjid kecuali Masjidil Haram. Wa sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjidil Haram afdalu min sholat di alfi salat di masjid. Jadi sholat di Masjidil Haram ini lebih baik atau lebih utama, yaitu min mi'atin alf
lebih dari 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Itu sholat di Masjidil Haram dulu min arti sholat di Masjidil di Masjidil Nabawi itu lebih utama dari 1.000 sholat di masjid. Kalau di Masjidil Haram ini lipatannya bukan hanya 1.000 aja, namun berapa ini 100.000. Yumiatin amin 100.000. Kita kapan bisa sholat 100.000? Kita mungkin nggak sampai untuk bisa mencapai derajat sholat sampai 100.000 kali. Nah, di sanalah ini kesempatan kita untuk bisa meraih pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Dan di sini disebutkan bahwa umroh ini sebagai delegasi Allah yang dikabulkan doanya. Jadi al-umrohu bersabilillah wal hajju amir wabdullah. Disebut bahwa haji dan umrah di sini sebagai wabdullah, delegasi Allah, utusan Allah ini. Yang agung fa'ajabuhu. Mereka berdoa mohon pada Allah. Jadi fa'ajabuhu, maka Allah akan mengijabahi. Wasaluhu, dan mereka meminta pada Allah fa'atuhu. Ketika mereka meminta pada Allah, janji Allah ini fa'atuhu. Allah itu akan memberinya. Ini yang harus menjadi satu keyakinan dari kita sekalian, bahwa keutamaan umrah itu di sana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Segala permintaan kita akan diijabahi oleh Allah. Maka saya dua kali umrah itu juga berawal dari banyak masalah ya. Saya berpikir masalah yang sangat berat dan berpikir tidak bisa stres ya. Kita umroh, dan alhamdulillah benar dari sana saya merasakan benar yang tadinya kayak itu nggak bisa kita tanggung ya. Satu persatu itu selesai itu masalah. Kemarin juga dengan istri itu ya duduk-duduk memikirkan anak itu ada dulu lah, kita proses jalan. Jadi insya Allah permasalahan anak itu bisa selesai. Alhamdulillah insya Allah ini nanti sudah nanti selesai. Anak itu disuruh nikah aneh banget itu sampai saya setelah dengan ibunya itu. Umrahnya kemarin insya Allah sudah mau lamaran ini, jadi inilah bagian dari doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, saya juga tidak sepi dari berbagai masalah kehidupan, masalah harta, masalah anak, masalah istri, masalah macam-macam lah. Inilah kesempatan kita untuk menyampaikan kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah, sehingga kita bisa terlepas dari segala masalah. Ya, jadi insya Allah itu nanti bukan pemahaman kita itu bukan apa? Kita mau umroh setelah masalah selesai, bukan. Kita bisa gitu ya. Kita mau umroh nanti kalau kita sudah beres, nggak ada beresnya. Justru kita ke sana itu dalam rangka membereskan masalah-masalah yang ada pada diri. Itu saja. Kemudian mohon maaf sebetulnya yang ini adalah Ustaz Andi yang dari Solo. Insya Allah besok saya ketemu Ustaz Andi. Beliau lagi mengerjakan ibadah haji, haji. Bahkan mudah-mudahan beliau diberi keselamatan, kesehatan, bisa menjalankan segala rukun dan sunnah-sunnahnya, bisa menjadi haji yang makbul. Insya Allah nanti pertemuan akan datang dengan bertemu dengan Ustaz Andi. Allah akan bersama kita dan berikan ilmunya yang sangat-sangat beragam untuk kita sekalian, sehingga kita nanti merasakan bahwa begitu umroh ini akan dari magnet yang luar biasa bagi kita, ya akan lebih cepat mengantarkan kita untuk bisa datang ke baik. Saja, saya akhiri. Bila berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan pada Pak Ustadz Sukamto. Terima kasih Bapak Ustadz Sukamto yang telah memberikan beberapa pencerahan berkaitan dengan fadilah umroh. Buat Bapak Ibu yang pernah ke Baitullah siapa? Yang haji, yang pernah haji, yang pernah ke Baitullah umroh atau haji, 1 baru 2 orang. Yang lain ini mau badan S2. Kalau panjenengan ini itu ada rumusnya. Dalam rangka mewujudkan keinginan panjenengan itu ada polanya, bukan hanya sekedar pengen, tapi jenengan tidak punya pola, tidak punya rumus, akhirnya sampai mati pun panjenengan belum bijaksana. Nah, di sini di ruangan ini bersama tim dari Jogja dan Solo, panjenengan itu akan diajari bagaimana pola biar panjenengan itu bisa ke Mekah Madinah. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Kartini. Saya harap jenengan itu benar-benar nanti perhatikan, antum berapa badan? Semangat, semangat, Intinya ketika panjenengan benar-benar punya niat kepingin ke Baitullah, pertama niat yang kuat, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh tim bagaimana panjenengan itu bisa ke Baitullah. Apalagi ini ada program dari PT Tanah Permainan melalui tim Al-Kafi. Umrohnya dibayari, berangkatnya disamoni, pulangnya digaji. Pengen apa badan? Nah, kalau pengen, sekali lagi tolong nanti perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Kartini. Oke, siap? Bismillah, ampun ngantuk, untuk itu kita panggil Ibu Kartini. Tepuk tangan. Ya. Orang YouTube. Orang YouTube. Niki. Mantap. Judulnya Zaidi Effendi. Yang di luar boleh gabung juga masuk di dalam. Boleh ya? Nun sewu ya. Saya izin Bapak Ibu saya izin biar Bapak Ibu tadi yang ngantuk-ngantuk biar seger lagi. Boleh ikuti saya? Boleh ya? Kalau saya bilang 1 berarti tepuk tangan 1. Kalau saya bilang 2 tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang 3 tepuk tangannya 3 kali. Kalau saya bilang 4 kosong tidak tepuk tangan. Boleh ya? Boleh ya? Nah, saya karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ngantuk pas materi saya, waduh nanti nggak masuk nih. Lewat saja. Karena materi yang penting adalah materi saya. Gitu boleh Oke, kita coba Mas. Ayo Mas. 1, 2, 3, 1, 4. Ada yang ngantuk ini. Ada ya, konsentrasi ya. Oke, boleh diulang ya. Ulang lagi. 2, 4. Ya, ngantuk lagi. Kalau Pak nggak bunyi ya. Kayaknya mau jurut Mas. Oke. Jurut ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Sudah seger dong? Belum, kita coba lagi Mas. Boleh. Mas boleh saya pikirin? 1, 2, 1. Oh berhenti Mas. Oke. Ulangi ya. Konsentrasi sekali ini. 1, 2, 1, 3, 4,
Pak. Oke, monggo Bapak Ibu silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa siang ini saya bisa ada di depan Bapak Ibu semua. Ya, insya Allah materi yang akan saya berikan, informasi yang akan saya berikan, insya Allah materi ini bisa membawa Bapak Ibu semua yang rindunya ke Baitullah itu sangat dekat. Insya Allah ini yang akan memudahkan Bapak Ibu sampai ke Baitullah. Oke, itu ya. Kalau boleh saya tahu, di sini yang sudah pernah berangkat haji berapa tangan? Satu. Ada lagi? Yang sudah pernah berangkat haji Pak? Oke, 2 orang. Yang sudah pernah berangkat umroh boleh angkat tangan? Masya Allah. Ada 5.000. Ada 5.000. Banyak ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus nih, kalau boleh saya tanya jujur, yang belum berangkat, kenapa kok belum? Baru ingin tak sampai ke Baitullah? Ingin banget, Masya Allah. Inginnya sampai di mana? Sampai di Wonosobo aja? Apa sudah sampai di Bandara Solo? Sampai Baitullah. Baitullah. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu nih dengan umroh dibayari, berangkat disanoni, pulang digaji, kira-kira mau nggak? Maunya ini ya, nggak serius kayaknya. Tahu banget. Mau apa mau? Mau banget, Masya Allah. Nah, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Perkenalkan, nama saya Kartini. Cukup Kartini saja, jangan ditambah-tambah ya. Kartini, ya saja nih gampang. Nama saya Kartini. Saya Lahirnya lahir di tanggal alhamdulillah 21 April tahun 78. Jadi bapak saya alhamdulillah nggak salah ngasih saya nama, betul ya? Nah, insya Allah. Kalau saya asalnya lahirnya itu saya dari Jawa Timur, tepatnya Banyuwangi. Dan alhamdulillah domisili saya ada di Jogja. Jogja lantai 2. Ada yang tahu betul? Jogja lantai 2 ini di mana? Wonosari. Gunung Kidul. Ya, domisili saya ada di Wonosari Gunung Kidul. Oke Bapak Ibu, problematika umat di ibadah haji dan umroh. Indonesia adalah negara dengan basis Muslim terbesar di dunia. Dan yang baru berangkat umroh atau haji itu baru 0,4% sama 0,5%. Sedangkan penduduk di Indonesia itu ada 200.000. Betul apa betul? Dan yang berangkat, ya, yang berangkat umroh tiap tahunnya itu lo lagi. Ini adalah Ustazah Rina. Dia berangkat setahun, dalam setahun itu bisa lebih dari, insya Allah nih, bisa lebih dari 6-7 kali. Berarti yang berangkat umroh, bahasa saya pakai apa? Lo lagi. Di sini sudah ada nggak yang pernah berangkat umroh lebih dari 2 kali? 2 kali? Masya Allah. Oh iya, ada Pak Pur ya. Pak Sukamto sudah 2 kali ya, alhamdulillah.